para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur hanya untuk Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Teramat-teramat banyak, kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Di antaranya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita saat ini untuk belajar agar kita semakin dekat kepada Allah, agar kita bisa menjadi lebih baik. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita mengamalkan ilmu, dan semoga Allah menerima amal baik kita. Baik, kita sebelum membaca hikamnya Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, ada muqaddimah fiqhiyah seperti biasa. Kita membaca takrib atau mukhtasar Abi Suja. Kita masih di bab haji, di penghujung bab haji. Wal khamisu, darah yang kelima ada, yakni sembelihan, yakni sesuatu yang harus disembelih karena pelanggaran namanya dam. Sesuatu yang harus disembelih dari binatang ternak karena pelanggaran namanya dam. Yang kelima adalah ad-damul wajib bil wat. Dam yang wajib dibayar karena wat. Hubungan suami istri di saat ihram ini membatalkan haji. Semua pelanggaran tidak membatalkan kecuali ini, membatalkan haji kalau ini. Membatalkan amaliyah haji. Dan dia harus melakukan hukuman berikut ini dengan alat tertib. Badanatun, nyembelih onta. Pertama nyari onta dia, cari beli onta, sembelih. Wa ilam yajidha, kalau enggak menemukannya, fa baqaratun, ganti sapi. Wa ilam yajidha, enggak menemukan sapi, fa sab'atun minal ghanami, 7 dari kambing atau domba. Wa ilam yajidha, lam yajidha itu tak menemukan barangnya, bisa jadi enggak ada barangnya, kuwima al-badanatu, diperkirakan harga onta tadi. Kalau sudah ketemu harganya, dari nilainya uangnya nih, harganya berapa? Kalau harganya onta 50 juta, ya sudah duit 50 juta nih. Washtara biqimatiha, dibelikan dengan senilai onta tersebut, dibelikan apa? Ta'aman, makanan. Dapat berapa kuintal? Tasaddaq bihi, disedekahkan. Rupanya juga enggak bisa juga lah, ini rupanya ini fakir haji melanggar. Mestinya kan manfaatkan untuk haji, melanggar, menggauli istrinya, batal hajinya. Suruh nyembelih onta, dia ngomong onta, buru-buru onta. Ya sudah sapi. Kambing, aduh kambing lagi. Duitnya, bukan kambing tidak ada, tapi justru karena duitnya tidak ada, anda bisa beli kambing. Waduh ente, sudah begitu kenapa ente ngelanggar? Ya sudah, kalau begitu nilainya nggak bisa, nggak punya nilainya. Sudah gimana? Terakhir nih, puasa. Ngukur puasanya gimana? Dikira-kira satu onta itu harganya berapa? Kalau sudah ketemu duitnya, belikan makanan pokok orang yang ada di situ. Jadi berapa kintal? Bagi jadi berapa mud? Nah, kalau 100 mud ya 100 hari puasa. Fa'ilam yajid, kalau enggak menemukan duitnya untuk membeli senilai satu onta tadi, ya sama. Angkul limuddin yauma, setiap satu mud 1 hari. Dikalikan berapa mud? 1 mud 6,7 on. Kurang lebihnya antara 6 sampai 7 on, kita ambil 6,7 on. Ini urutan, jadi harus urutan onta dulu, baru sapi, kemudian kambing, kemudian nilainya diberikan makanan dan seterusnya. Urutan begitu. Namanya adalah, damnya adalah tertib, bukan bil ikhtiar, tertib.
Kemudian wala yujzi'u. Wala yujzi'uhu al-hadyu walal it'amu illa bil harami. Nah, semua sembelihan tadi, al-hadyu itu selain sembelihan korbannya, sembelihan karena pelanggaran. Al-hadyu itu sembelihan spesial haji tadi karena ihram tadi, karena pelanggaran dan sebagainya. Pelanggaran macam-macam tadi. Itu hadyu, maka enggak ada, tidak bisa kecuali disembelih di haram. Di tanah haram sana. Wal it'am juga membagi-bagi makanannya juga di sana. Kurban di sana juga begitu. Nah, ini di sana. Cuma nanti permasalahan. Ini adalah fikih cabang, nggak ada di sini. Kambing itu kalau musim haji itu tidak kira-kira. Kambing itu kayak jadi bangkai, bisa busuk dibiarkan begitu saja. Kalau orang yang ada di sekitar Mekah itu harus makan kambing sembelihan al-hadyu di bulan haji, ketambah nanti ada kambing korban yang tidak kira-kira banyaknya. Mabuk daging itu. Sementara kalau sudah hadyu nggak boleh dibawa ke tanah haram, ini bagaimana ini? Fikih berkembang dong. Ancamannya adalah satu, daripada mubadzir kan begitu jadinya. Makanya menjadi ide-ide untuk bagaimana korban nanti harus direncanakan untuk dipindah ke tempat lain. Itu semua tempat lainnya adalah kasus-kasus tertentu yang ada di Makkah sana tidak bisa di tempat lain disamakan. Di sana memang kebanyakan daging. Kalau sudah musim haji itu antara daging korban sama hadyu tadi, udhiyah sama hadyu itu banyak banget. Jadi sangat mungkin kalau kelewatan korban itu pembagiannya sampai dari tanggal 3 Tasyrik itu mungkin sekali. Nah ini di Indonesia Raya, satu keluarga aja dapat 5 on, kok ada kambing dikalengin tuh gimana itu korban di ikan lohan, ikan patin zamannya korban di kornetin, dikalengin katanya begitu ya, tulisannya begitu. Ini kisah di mana itu? Ini Indonesia. Kurang tetangga ini aja dapat 5 on itu. Bikin soto, nggak bisa bikin sate. Di sana kasusnya beda. Di Mekah sana karena memang kasus begitu. Kalau enggak jadi busuk itu, jadi penyakit. Sembelih taruh. Maka perlu ada proyek besar di situ untuk bagaimana mendistribusikan daging-daging itu ke tempat yang beda. Memang keluar daripada ini babnya adalah busuk. Pada dasarnya nyembelihnya di sana. Hadyu di sana. Udhiyah di sana, bagi di sana. Baik. Kecuali damul ihsar, masih ingat ihsar itu orang yang tidak bisa menyempurnakan hajinya karena terhalang peperangan atau keamanan atau wanita haid. Maka kambing sembelih yang disembelih ya dibagi di tempat nyembelihnya tadi, tempat muhsornya. Tempat dia terhenti, nggak bisa melanjutkan untuk tawaf sampai sa'i inda tahallul. Sementara kalau dia terus harus berikhram, maka akan tersiksa sepanjang waktu harus menjaga keharaman muhrim. Maka dia harus keluar daripada ihram dengan tahallul dengan cara menyembelih. Di tempat dia muhsor, di tempat dia terhalang. Fa in usirtum famastaysara minal hadi. Kalau muhsor termasuk diikutkan dengan muhsor wanita haid. Nggak bisa menyempurnakan umrohnya atau hajinya. Sementara rombongan sudah mau pergi, bagaimana ini? Haidnya haid bandel. Panjang 14 hari ini. Mau ketinggalan rombongan. Ketinggalan rombongan tambah parah, tambah bahaya. Dia harus ikut bersama rombongan. Dia melakukan tawaf nggak bisa dan sebagainya. Dia menyembelih. Namanya seperti muhsor. Tahallul. Sudah selesai. Tapi dia belum mendapatkan haji dan umrah. Cuman Allah maha tahu urusan pahala, Allah maha kasih. Dia belum menyempurnakan hajinya, umrahnya. Kenapa? Belum tawaf ifadah. Dan belum sa'i. Belum sa'i mungkin waktu tawaf qudum. Belum tawaf ifadah. Tawaf nggak bisa. Karena dia haid. Maka dia seperti orang muhsor pergi ke sebuah tempat yang tidak mungkin dia kembali. Disitulah dia nyembelih.
Adapun masalah haid sudah kita jelaskan kemarin, ada bermacam-macam cara agar seorang wanita itu bisa tawaf. Biarpun waktu haid, tapi agar dihukumi tidak haid. Tentu ada kol-kol yang diambil dari madhab Malik, kol lakat atau kol kedua dalam madhab Syafi'i. Itu bisa saja digunakan untuk solusi-solusi problem wanita haid di saat haji dan umroh. Baik, ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan. Wa yujzi'u ayyasuma haitsu syaa. Adapun kalau puasanya kan kalau tidak bisa bayar ini diganti dinilainya satu mud, dinilai dijadikan makanan. Kalau tidak bisa makanannya dibagi dengan beberapa mud. Setiap mud puasa. Lah puasanya itu di mana? Kalau masalah puasanya ya 100 mud kan 100 hari puasa di Mekah nggak pulang dong. Puasa di mana saja. Wa yujzi'u dan boleh mencukupinya untuk menggantikan dam tadi kalau ayyasuma harus berpuasa haitsu syaa di mana suka-suka dia. Selesai. Wala yajuzu, ini bicara masalah lain. Wala yajuzu secara umum enggak boleh qatlu saydil harami. Membunuh binatang buruan. Binatang buruan pokoknya bukan binatang jinak. Ayam jinak enggak boleh, enggak apa-apa nyembelih di Mekah. Di haram Mekah. Binatang buruan. Binatang buruan berarti buruan. Kelinci buruan. Kelinci termasuk buruan. Aslinya binatang buruan itu kan. Kijang buruan. Yang bisa dimakan maksudnya. Kita bisa dimakan karena dia mau dimakan di sini. Buruan. Binatang buruan. Kalau itu tidak boleh, haram di Mekah. Wala qat'u syajarihi. Mencabut, memotong pohonnya enggak boleh, kecuali sudah kering dan harus selesai. Pohonnya enggak boleh dijaga pohonnya. Adapun keharaman menghardik, membunuh binatang-binatang di tanah, binatang-binatang yang bukan jinak di tanah haram, itu bukan saja untuk orang yang lagi ihram haji, wal muhillu wal muhrimu fi dzalika sawa'un. Orang yang halal muhil, ada orang yang enggak haji, enggak umrah pun sama, enggak boleh di sana. Oh, lihat merpati banyak banget yang suka darah goreng, merpati goreng di Indonesia itu bisa ngiler, nggak boleh karena di tempat haram. Sana nggak boleh. Kemudian ada tambahan lagi di sini yang tidak disebutkan oleh musannif, ada haram Madinah juga sama, nggak boleh. Haram Makkah adalah haram Madinah, haram untuk Nabi SAW. Haram Madinah nggak boleh. Tanah haram Madinah tidak boleh dibunuh. Pohon tidak boleh dicabut. Jadi kalau mau membunuh pohon, membunuh binatang, sudah jelas tadi kalau menyembuh binatang harus dia membayar, disesuaikan. Kalau ada kemiripan disesuaikan. Burung onta jadi onta. Sudah kemarin pertemuan yang lalu. Kalau pohon gede itu adalah apa? Nyembelih sapi. Kalau pohon kecil, ya ini kebiasaan, dianggap kecil gede, dianggap gede harus nyembelih sapi. Pohon kecil, nyembelih kambing. Baik. Nah, bedanya kalau haram Madinah itu enggak ada sembelihan, hanya haram dan dosa. Enggak harus menyembelih, itu saja bedanya. Sama-sama dilarang, cuman kalau Mekah ada harus menyembelih dam, kalau di Madinah tidak. Makanya tidak disebutkan di sini karena enggak ada damnya di Madinah. Melanggar di haram Madinah tidak ada damnya. Selesai dari kitab haji, biasanya ada tambahannya kalau kita fikih bab ziarah qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi menyebutkan, membuat satu bab di dalam kitab karena adalah ziarah Nabi adalah termasuk hal yang dianjurkan. Sebelum adanya orang bingung ziarah Nabi kok jadi haram, bid'ah itu bagaimana itu? Ziarah kubur secara umum aja boleh kok. Bahkan dianjurkan fa innaha tudzakirukumul akhirata, karena ziarah kubur mengingatkan kita pada akhirat. Ada orang akhir zaman membid'ahkan ziarah kubur, ya. Biarkan dengan pendapatnya. Rugi, dia mendapatkan kerugian yang banyak. Ziarah Nabi, bagaimana dikatakan bid'ah? Syaddur rihal, ada syaddur rihal kubur Nabi di sini, masuk syaddur rihal. La tusyaddur rihal illa thalath masajid. Illa thalathi masajid. Yang enggak boleh syaddur rihal kepada 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjid Al-Hadil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Syaddur rihal ke sana enggak boleh. Apa makna syaddur rihal di situ?
Syaddul rihal di situ adalah misalnya orang nazar ingin sholat di masjid. Kita di Cirebon, saya nazar kalau saya begini saya akan sholat di Masjid Istiqlal. Enggak usah pergi ke Syaddul rihal, enggak usah ke Masjid Istiqlal. Cukup di masjid mana saja sama. Kecuali kita nazar untuk melakukan sholat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Lah kok kubur Nabi jadi masuk di sini kemana? Masjid kok jadi kubur nih. Dalam pembahasan bahasa pun nggak masuk masalah istisna, itisal, infisal, mutasil, munfasilnya. Baik, kita tidak membahaskan. Adapun orang yang mengatakan ziarah kubur Nabi Muhammad adalah bid'ah, tidak boleh. Ya, semoga Allah memberikan hidayah dan semoga kelak tidak terhalang untuk melihat Nabi. Adapun hujjahnya yang mengatakan ziarah cuma ada. Apa sih menjadikan terlarang? Dari mana? Lalu Syaddul rihal nggak ada hubungannya dengan kuburan sama sekali. Hadis Syaddul rihal nggak ada hubungannya dengan kuburan sama sekali. Bagaimana kubur Nabi dibawa ke sini? Yang nggak masalah ziarah kubur banyak. Ziarah kubur asal orang saja boleh, apalagi kubur Nabi kok jadi nggak boleh, itu bagaimana ini? Baik. Pungkasan bab haji. Ada kitab haji yang sudah nanti kita hadirkan, kita sudah ada. Nanti akan dihadirkan Kitabul Hajj. Kita punya buku tentang haji. Sudah kita masukkan hal-hal baru, kemungkinan kejadian-kejadian di masa zaman sekarang bersama majunya teknologi dan sebagainya. Kita masukkan di situ ada Kitabul buku haji, panduan haji. Panduan haji. Kemudian masalah ziarah kubur Nabi adalah ini kita bahas juga di dalam kitab Ramadhanian. Yang ingin melihat detailnya bisa di. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.